Halo Faza. Luar biasa. Selamat datang di MyFresh. Gila. Selamat datang. Kurang lebih kayak gini. Ternyata experience-nya dibanding nonton di YouTube di sini lebih Beda ya? Salam bahagia pertemanan. Selamat datang lagi di MyFresh. Luar biasa. Luar biasa. Oke. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial. Woi. Kenalin di sebelah gue, dia namanya Faza Meong. Woi. Dia adalah seorang kreator. Ini nggak macam-macam nih kreatornya nih ya. Dari bikin komik, ya. Bikin film, Ya. mainan juga. nggak macam-macam nih, semua dibikin. Luar biasa, ya nggak? Pasti teman-teman penasaran nih ya, yang belum kenal siapa sih Faza nih, gitu. Dan penasaran kenapa sih namanya bisa Meong? Nah, ya kan? Jadi mungkin bisa cerita sedikit, Pak. Ya, cerita dikit sibuknya mau ngapain, lagi mau ada proyek apa, dan mungkin bisa cerita sedikit mengenai si Meong nih. Faza Meong. Oke. Boleh cerita? Boleh. Gimana? Jadi ini banyak yang nanya ya, kenapa namanya Faza Meong? Faza Meong. Sebenarnya ini ceritanya agak sedih. Oke. Oke. Oke, tahan ya. Tahan. Jadi gue dulu waktu kecil nggak punya teman. Hah, kenapa tuh kau? Gue cuma berteman sama kucing doang. Oh gitu. Nggak, bohong. Gue langsung udah gitu. Oke. Iya, dulu waktu kecil gue suka sama kucing, sehingga waktu SMP tuh selain teman gue manusia, teman gue juga kucing di sekolah. Jadi banyak teman-teman gue manggil gue Faza Meong. Sebenarnya itu doang sih. Oke. Dari kecil dipanggil Faza Meong. Nah, dari itu, kecil pasti Faza Meong. Iya, nama itu akhirnya nempel. Nama itu nempel ke gue sampai akhirnya gue bawa nama itu sampai gue jadi seorang komikus, jadi nama pena lah gitu kan. Oh, jadi nama stage name? Iya, jadi stage name. Musik kalau udah besar, Faza Roar. Udah gede. Gimana? Ternyata masih Meong sampai sekarang. Nempel terus aja Meong. Tapi maksudnya kucing itu adalah hewan yang sebenarnya nempel banget ke gue, karena kucing tuh hewan yang tidak menganggap majikannya adalah majikan, dia kan bosnya ya. Benar. Dan ternyata memang gue sepanjang hidup gue tuh nggak pernah kerja sama orang. Gue selalu bikin kerja gue sendiri gitu ya. Gue bikin company, gue bikin karya gue sendiri, dan gue nggak mau terikat gitu orangnya. Sama kayak kucing gitu ya. Sebenarnya. Oh gitu? Terus kucing tuh adalah hewan yang kalau jatuh dari pohon dia lentur kan, dia fleksibel, dia adaptatif gitu. Nah itu terpatri juga di karakter gue orangnya kayak gitu. Jadi ternyata kalau mau dicari-cari filosofisnya ada juga ternyata kucing. Yang penting sambung aja. Jadi sambung-sambungin aja lah ya. Cocok logi, benar. Iya, kira-kira kayak gitu sih, karena memang gue suka kucing. Dulu nyokap gue juga pelihara kucing, jadi hidup gue penuh kucing dulu. Nama kucingnya siapa gue boleh tahu? Banyak banget kucingnya. Oh banyak. Nyokap gue punya banyak kucing, tapi gue sekarang hidup sendirian kan, jadi gue malah nggak melihara kucing. Lah kok gitu? Ya karena menurut udah gue mendalam diri sendiri. Betul kayak gitu. Iya. Atau menurut gue sih melihara kucing dia enggak udah dalam dirinya sendiri. Penuh komitmen besar ya. Menurut gue itu komitmen yang besar ya. Melihara kayak punya anak ya. Jadi benar untuk memutuskan gue hidup sendirian lalu melihara kucing kayaknya pikir-pikir deh, soalnya takut gue ntar traveling, gue kepikiran kucing gue segala macem gitu. Jadi komitmen yang tinggi. Jadi walaupun gue suka kucing, untuk gue melihara kucing sekarang ini kayaknya belum dulu gitu. Jadi gue sekarang bersyukur ada TikTok ya. TikTok gue isinya kucing semua. Sekarang gue kucing gue terhibur. Kalau misalnya lo disuruh, nih gue mau ngasih lo kado kucing. Nah, lo kan kucing ada macam-macam tipenya tuh ya? Iya. Ada yang nggak ada bulunya tuh? Iya, ada yang nggak ada bulunya. Gitu kan? Cat, ya. Nah, kalau disuruh milih lo maunya yang kucing yang gimana? Yang paling lo suka kucing apa? Paling gue suka Munchkin Cat sih. Kayak gimana tuh? Jadi kakinya pendek.
Emang ada kaki pendek? Ada kucing kaki pendek, Munchkin Cat. Jadi kayak anjing tackle kali ya? Iya. Pendek gitu? Pendek. Tapi badannya panjang? Biasa aja. Oh, biasa normal, aja. tapi kakinya pendek. pendek. Cuma itu sebenarnya kasihan sih, itu kucing yang Kasihan nggak ya? normal sebenarnya. Cuman Kucing. populer Munchkin ini. Jadi Lu kasihan banget. cacat sebenarnya. Iya. Ceper, Mungkin kucing bisa ceper. sama teman-teman kasih gambarnya. Iya, Munchkin Cat. Munchkin Cat. Oke. Lalu terus Faze ini membuat sebuah karya Ya, itu ada karakter si Juki. karakter namanya Juki. Ya, si Juki. Mungkin teman-teman bisa ngelihat ya, itu sampai kemana-mana loh, sampai kolaborasi sama La Liga. Ya. Ya? Sama Lala juga. Itu nggak macam-macam loh. Gila, nggak macam-macam. Boleh cerita sedikit Boleh. Juki? Jadi si Juki itu gue buat secara nggak sengaja ya. Tahun 2010, dulu masa-masa 2010 tuh udah ada Facebook. Internet udah lumayan naik gitu ya, ada blog. Nah, gue tuh suka ngecengin teman-teman gue di kampus. Tapi gue pikir kalau lewat status Facebook kayaknya kurang keren gitu. Akhirnya gue bikin komik. Gue upload waktu itu di Facebook. Nah, ternyata komiknya tentang keseharian anak-anak animasi DKV. Gue kan kuliahnya DKV animasi. Oke, sama ya. Keseharian tentang anak-anak DKV. Dan ternyata banyak yang terhibur sama komiknya, nggak cuma teman-teman gue. Padahal itu internal jokes kan. Nah, terus banyak anak-anak kampus lain yang juga suka sama komik gue saat itu. Terus gue pikir, si Jukinya udah ada, tapi belum ada namanya. Baru waktu ada lo bikin visualnya komik itu aja. langsung lo bikin banyak, langsung dibagi gitu apa gimana? Siapa? Gue upload di Facebook komiknya. Oh, tadi lo upload Facebook ya? Iya, Lo gue upload bikin. di Facebook. Oke. Gue gambarnya juga udah digital saat itu. Oke. Udah digital, gue upload di Facebook buat ngeceng-cengin temen gitu, ngeledekin temen. Jatuhnya yang terhibur banyak gitu. Gila, kasihan banget temennya ya. Iya. Jadi orang banyak tahu. Oke, terus. Dari situ baru gue mikir, wah kayaknya menarik ya. Iya. Karena dulu sejak kecil gue pengen jadi komikus. Oke. Sejak kecil gue pengen jadi komikus dan gue cukup disupport sama orang tua untuk jadi komikus. Jadi ibu gue termasuk langka lah ya. Di zaman itu anak-anak baca komik malah dimarahin, dia malah support gue gitu. Wah, salut buat tante. Iya. Luar biasa, salut buat tante. Karena nggak banyak tuh orang tua kayak gitu, nggak banyak. Salut buat tante. Ya. Jadi dia support Luar gue biasa. jadi komikus, padahal saat itu komikus bukan profesi gitu kan. Tapi dia ya udah support aja gitu. Gue pernah les komik juga, komik sama orang Jepang gitu ya, Mama Mangaka pernah. Wah, dulu. luar biasa. Jadi memang disupport. Nah terus, tapi udah mulai gede dikit tuh gue mulai mikir, kayaknya komik nggak ada deh profesi komikus, kayaknya nggak menjanjikan deh gitu kan. Akhirnya gue mulai banting setir dikit, tapi cuma dikit doang untuk jadi animator. Karena nggak jauh ya komik sama animasi. Oh iya, satu dunia. Nah, gue mikir saat itu animasi itu masih kepake di industri, misalnya bikin iklan, Benar. kayak gitu-gitu kan, bikin Benar. bumper, apa segala Benar. macam. Ya udah deh, akhirnya gue pas SMA masuk SMK jurusan animasi. Yang Iya. saat itu baru sedikit banget jurusan animasi, jadi gue Benar, contohan iya. saat itu. Akhirnya gue masuk jurusan animasi, gue pelajarin animasi. Dari situ gue udah mulai kerja sebenarnya jadi freelance animator, komik, ilustrasi gitu saat SMA. Oh. Jadi udah mulai sebenarnya, tapi belum bikin karakter IP kayak sekarang gitu. Nah, baru kemudian akhirnya gue kuliah juga jurusan animasi, DKV animasi, dan disitulah ketemu jalannya ketika gue bikin yang tadi komik si Juki yang versi anak-anak kampus. Juki ya. Nah, itu tahun 2010 karena komiknya rame, ibaratnya zaman dulu tuh kita udah punya 4.000 fans di Facebook, itu kayaknya gede banget rasanya ya. 4.000 tuh rasanya gede banget. Banyak lah ya. 2010. Sampai sekarang pun juga masih banyak. Iya, rasanya gede gitu ya. Jadi sejak itu mulai banyak penerbit yang nawarin komik gue dicetak, disebar ke Gramedia, diterbitin. Oh, gokil sampai Gramedia. Ya, iyalah pasti. Nah, habis itu akhirnya debut gue 2011 tuh. 2011 diterbitin bukunya, judulnya tuh bukan Juki, judulnya Ngampus, buka-bukaan aib mahasiswa. Tapi covernya udah ada Jukinya. Ngampus, Buka-bukaan bukan aib mahasiswa. Jadi ceritanya tentang anak-anak Wah, itu kuliahan. sih banyak sih. Banyak yang relate sama ceritanya. Padahal gue ngerasa ya, gambar gue tuh nggak gimana-gimana banget. Gambar gue bisa dibilang berantakan lah saat itu ya. Tapi karena ceritanya mungkin mereka relate, jadi mereka suka bacanya gitu. Jadi kena ke mereka gitu ceritanya. Ini gue banget, ini temen gue banget, di-mention lah temennya apa segala. Jadi gue 2010 tuh viral pada masa itu gitu ya. Belum mengenal istilah viral kayak sekarang. Kalau sekarang viral gila banget kan, viral banget kan. Iya, benar. Kalau zaman dulu ya bener-bener di komunitas gitu viralnya gitu. Benar. Akhirnya gue terbitin tahun 2011 komiknya, judulnya Ngampus. Terus dengan naifnya, dengan PD-nya, wah masa 4.000 orang nggak beli, kan gue punya fans 4.000 gitu ya. Nggak tahu ternyata kenyataannya udah seperti itu gitu kan. Mereka semua bacanya karena gratisan. Pas disuruh beli bukunya di toko buku, nggak semuanya beli gitu kan. Jadi gue ngerasa, oh kok nggak seperti ekspektasi gue ya. Jualan komik Indonesia ternyata susah gitu ya. Karena kita juga udah digempur sama banyak komik luar gitu ya. Tapi dari situ gue mulai mikir, kayaknya gue nggak bisa deh fokus sama komik doang. Tapi gue harus fokusnya sama karakter. Karena yang bisa berhasil itu dia fokusnya di karakter. Misalnya kayak SpongeBob, dia kan karakter base banget kan. Benar. Doraemon gitu, ya. Astro Boy gitu. Astro Boy. Ya, jadi memang karakter driven istilahnya gitu. Iya.
Nah, gue mulai, harusnya ini gue ngangkat karakter satu di komik ngampus ini, lalu gue coba develop, gue coba populerin gitu. Baru 2012 gue putar otak untuk nge-build karakter si Juki ini. Kalau untuk personal lo, ada nggak kayak kartunis dari luar yang menjadi inspirasi lo nih? Wah, ini dia favorit gue. Favorit gue banyak banget, Pasti tapi banyak ya? banyak banget. Kalau untuk milih satu bisa nggak? Susah banget. Oh iya. Susah banget. Sama kayak gue tanya mainan lo pada. Oh iya benar. Sama sih. Iya, Tapi setidaknya kasih yang favorit deh. Iya, Siapa favorit. kira-kira siapa? Pasti gue suka sama Osamu Tezuka ya, yang bikin Osamu Astro Boy. Tezuka atau Osamu teman-teman. Tezuka. Mungkin dia buat komiknya apa? Astro Boy. Astro Boy. Astro Nanti Boy. bisa kasih lihat tuh Iya. hasil fotonya. Terus gue suka Akira Toriyama, Dragon Ball. Oh itu sih. Itu sih semua, Itu kayaknya sih, itu semua gawat. cowok tuh Itu gawat. Pasti Gambarnya suka ya. gawat. Dragon Ball. Kalau di Kalau bikin Kung Fu Boy siapa ya? Kung Fu Boy. Takeshi Maekawa. Ya itu juga. Iya, itu juga gila. Itu juga keren banget tuh. Jadi legend. ya gue tumbuh besar dengan banyak komik-komik Jepang sama tontonan dari Amerika juga lah ya, maksudnya Pasti. Nickelodeon gitu. Nickelodeon, Ya, Cartoon Network gitu ya. Disney, Cartoon Network itu juga gue tumbuh besar dengan itu, sehingga referensinya banyak gitu. Bener. Dan menurut gue sebagai kreator ya emang referensinya harus banyak supaya Bener. apa yang kita hasilkan tuh nggak plak-plak mirip. Nah tuh teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau jadi seorang membuat kartun, jadi referensi mesti banyak. Mesti banyak. Walaupun kadang-kadang kita nggak selera sama, kita nggak suka sama misalnya genre tertentu gitu. Menurut gue kalau pengen jadi kreator nyoba dulu aja. Kenapa sih genre ini bisa menarik untuk sebagian orang mempelajari kan? Benar, setuju. Jadi gue mulai memperbanyak referensi gue dari dulu gitu. Sehingga kalau ditanya siapa yang favorit banget emang akan susah. Tapi yang mungkin cukup berpengaruh itu tadi kayaknya. Osamu Tezuka, Akira Toriyama, sama Fujio yang bikin Doraemon sebenarnya. Iya itu juga keren. Itu karyanya banyak banget, gak cuma Doraemon. Karyanya Memang yang populer Doraemon, tapi sebenarnya karyanya macam-macam gitu. Jadi ya seperti tadi gue pernah bilang ya, setiap gue ke museumnya Fujio, gue selalu nangis gitu. Iya. Ngeliat perjalanannya Fujio, Benar, sangat inspiring gitu. Keren sih. Keren. Mimpi lo ke depannya sebagai lo nih sebuah kreator kita bisa bilang. Mau kayak gimana di dalam profesi lo? Betul. Lo maunya kayak gimana? Jadi, One day gue mau kayak begini. Gitu. Benar. Semenjak itu 2012, gue mulai fokus ngembangin karakter si Juki. Gue mulai mengenal istilah yang namanya IP, Intellectual Property. Dan licensing business. Yang di zaman itu belum banyak yang nyentuh dan paham tentang apa ini sebenarnya gitu ya. Benar. Gue mau pelajari juga benar-benar ngeraba-raba karena gue nggak punya mentor, nggak pernah ada yang ngerti soal IP bisnis sama licensing bisnis saat itu. Jadi gue mulai ngeliat gitu ya, di Jepang kayak gimana sih, di US kayak gimana sih, atau di Europe kayak gimana sih, bahkan di Malaysia kayak gimana sih gitu kan, dengan upin-ipinnya dan segala macam. Gue mulai mempelajari dan gue kayaknya waktu itu goal gue adalah gue pengen hidup dari karya gue sendiri. Dari apa yang gue buat gitu kan. Jadi si Juki ini harus bisa bikin gue hidup nih kayaknya. Gue harus punya target-target. Jadi sejak 2012 gue bikin target-target tuh. Juki ntar tahun berapa harus jadi film layar lebar. Harus ada series animasinya. Harus ada produk ini gitu. Seru ya, di Netflix ada seriesnya. Iya. Seru. Nah, akhirnya gue bikin plan dan gue nggak bisa sendiri. Gue harus punya tim saat itu. Tapi gue waktu itu nggak punya modal. Karena gue hanyalah mahasiswa biasa gitu ya. Jadi gue nyari timnya, cari dari penggemar si Juki. Oh iya. Karena mereka yang percaya sama gue. Iya benar. Kan? Benar. Orang-orang ini sekarang sampai sekarang masih jadi partner gue. Jadi di perusahaan-perusahaan gue mereka punya shareholder jadinya, jadi shareholder mereka. Karena mereka percaya sama mimpi gue di awal yang kita bangun dari scratch dan gue nggak gaji mereka sama sekali. Bener-bener gue gaji mereka, tapi mereka percaya sama buat teman-teman ini. Buat partner salut. Oke. Ya karena gue gak punya modal saat itu kan. Jadi modal gue ngebacot aja. Percaya deh, ini akan jadi sesuatu. Gue bilang gitu kan. Jadi mereka join dan gue punya mimpi A, B, C, D, F, G. Terus kita pelan-pelan wujudin. Dan kayak, jadi banyak mimpi-mimpi gue yang akhirnya terwujudnya lebih cepat bahkan. Karena mungkin ya segala macam ya. Teknologi, network, apa segala macam. Gue dulu punya target 2020 bikin film. Kita malah bikin film si Juki itu 2015 startnya. Film layar lebar. Tayangnya 2017. Benar, gitu. memang media kan growing-nya cepet banget. Iya, growing-nya cepet banget. Jadi kita pasti kebantu juga pasti cepat. Betul. Jadi akhirnya kita udah bisa ngerilis film 2017. Terus kita sekarang ini kita lagi bikin second movie-nya Juki. Series animasinya udah ada di Disney Plus juga. Gokil. Iya, jadi terus kita sekarang kita lagi develop untuk masuk ke ranah art toys gitu. Jadi makanya lumayan menarik karena gini, kayak art toy, kayak si Juki ini kan kontennya lokal banget gitu ya. Anak kosan, terus jokes-jokes mahasiswa, jokes-jokes kadang-kadang sosial Indonesia, kadang-kadang ditranslate keluar itu belum tentu ngerti konteksnya orang luar. Sehingga gue waktu itu agak kesulitan untuk ngenalin karakter si Juki ini ke luar Indonesia. Iya, benar. Akhirnya gue menemukan medium yaitu art toy yang bisa mengenalkan si Juki untuk market luar dan ternyata sambutannya menarik gitu.
Jadi Artoy Luar ini, biasa. si Juki ini yang udah gue bikin tahun ini, udah mulai kita pasarin distribusi ke beberapa negara gitu, kayak Hong Kong, China, Taiwan, Thailand, Wah, gokil tuh. US, Jepang. Gila, udah kemana-mana ya. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Gila lah tuh. Luar biasa. Baru mulai lah, kita baru Iya. mulai start. Tapi baru mulai aja udah sampai segitu lumayan loh. Iya. Baru main lagi, bagus loh. Luar biasa. Soalnya Luar susah biasa. kalau cuma jual di Indonesia kan, kalau mainan Iya. kan harga mainannya sekitar $100 lah, $1,5 juta. Jadi kayaknya harus gue coba spread gitu ke paling nggak di Asia dulu lah gitu. Kalau di sini mungkin bisa share ke teman-teman buat belinya di mana tuh? Nah, buat belinya sebenarnya kalau cari Tokopedia ada, Tokopedia ada tuh Ah, teman-teman Tokopedia. kalau Tinggal website, search-nya apa ya. Tokopedia? Juki plus 62. Juki plus oh ada plus 2-nya. Iya, itu yang seri plus 62. Oh, Terus iya, kalau iya. website kita ada di shop.sijuki.com. Itu Oh. website officialnya buat beli. Boleh tuh ntar kita tokolin ya. Ya, Website-nya. Boleh. boleh. Tapi gue juga pernah lihat ada satu toko di Multi Toys ya. Nah, Itu dijual ya iya, mana-mana. dijual juga, didistribusikan jadi juga. Nggak perlu hanya di Tokopedia, jadi Iya. di toko mainan pun juga Ada. ada tuh teman-teman. Jadi Betul, kalau emang betul. tertarik, langsung cus ya. Menarik tuh, keren sih. Gue lu salut sih. Nah, gue mau nanya lagi satu hal. Menurut lu nih, ke depannya, mainan akan gimana? Kita ngomongin 10 tahun deh ke depan, 5 tahun ke depan. Untuk apa nih mainan? Untuk mainan, toys tuh. Toys. Akan bagaimana kira-kira? Dampak, impact-nya Hmm. buat kita nih Hmm. akan kayak gimana? Buat orang-orang tuh kayak gimana? Menurut lu gimana? Menurut gua makin kesini kolektor-kolektor mainan itu banyak yang semakin ini ya, yang baru-baru gitu ya. Baru-baru ya? Jadi banyak yang, gue juga termasuk yang baru ngoleksi Artoy gitu. Gue baru ngoleksi itu sejak pandemi lah, generasi pandemi gitu ya. Mulai ngelihat Artoy dulunya sih gue beli mainannya lebih kayak SHF, yang kayak mainan Jepang gitu ya, Yeah. yang emang IP gitu ya, yang Dragon Ball segala macam. Tapi kalau gue ngelihat Artoy, kayaknya akan menarik karena Nilai value beda. value-nya beda. Iya, Kadang iya, ada juga nilai-nya orang beda. beli buat ngeflip juga kadang Iya, kan. iya, iya, benar. Ada nilai-nilai yang Benar. beda gitu ya. Jadi Benar. menurut gua kedepannya akan semakin menarik dan kedepannya orang juga akan semakin menghargai value Mainan ya. sebuah art ya menurut gua. Bener. Itu akan jadi menarik dan memang menurut gua market yang semakin menghargai mainan berarti negaranya semakin maju gitu. Benar. Jadi itu indikator tuh menurut Iya, gua. iya. Indikator Karena luar negara negeri maju. gitu ya? Iya, Iya, iya. benar, di luar negeri gitu kan. Iya. Berarti kan kalau suatu hari Indonesia semakin banyak yang melek sama Artoy atau mainan-mainan, jangan-jangan negara kita juga lagi mengarah ke negara dari berkembang ke maju gitu. Mantap. Indikator loh mainan itu. Benar ya. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Indikator ya. ekonomi Bisa sebuah jadi. negara loh. Karena Jepang, Hong Kong, Iya, USA Benar. semua udah menghargai yang namanya art toys. betul. Iya nggak sih? Betul. Dan mereka melihatnya bukan kayak art udah bukan kayak sebuah lukisan lagi atau apa. Betul. Tapi mainan udah kayak udah barang langka. Udah barang langka juga. Gitu. Ada value-nya. Karena nggak gitu. gampang bikinnya. Benar. Karena nggak gampang bikinnya. Benar. Ya nggak, apalagi udah statue, Thank you. apalagi udah kayak komik atau apapun itu. Iya. Ya Jadi sih? gue ngelihatnya gue sangat positif dan karena gue sendiri juga suka ya mengkoleksi. Menurut gue paling enak menggarap hal yang kita suka gitu. Kayak lo di sini kan, Benar. iya kan. Jadi Iya. mau apapun hasilnya kadang bahagia aja gitu. Benar. Jadi Benar, ekspektasinya nggak terlalu gimana banget gitu. Luar biasa teman-teman, luar biasa. Nah, sekarang kita mau ke yang paling seru nih. Iya. Kita ada challenge sih. Pak. Oke. Kita ada challenge. Waduh, Jadi apa nih? siapa nih? Siap. Siap, oke. Siap nggak siap? Siap. Iya, nggak bisa pulang saudara. Nggak mau. Oke, jadi siap challenge-nya? Siap. Jadi mungkin bisa tolong dikeluarkan. Waduh. Waduh. Iya. Tuh. Emang sengaja suara gitu dia? Suara apa itu ya? Iya. Kayak suara Conjuring. Waduh. Oke. Nah, di sini ada kotak 1, kotak 2, kotak 3. Nah, lo mau pilih angka berapa? Wah. Ayo, berapa ya? Angka 3 deh. Ada nggak? Coba kita angkat dulu. Ada apa? Wah. Ada bookstore? Bookstore. Oke, coba kita siapin bookstore-nya. Sambil gue jelasin, apa sih challenge-nya? Oke. Gitu, oke. Jadi, cerita Hmm. gini. Wah, tunggu dulu. Back sound mesti hilang dulu. Jadi ceritanya, kita minta tim FPPS untuk lo ngebuat sebuah diorama dari sebuah senternya si bookstore. Oke. Terserah ceritanya mau kayak gimana. Hmm. Mau lagi bikin ada exhibition komik, Ya, mau ya, lagi ya. ngapain, terserah lo. Oke. Gitu. Nanti, Hmm. halo Mas Aris. Yes. Oke, nanti setelah sudah dibikin semuanya, gue minta lo untuk ceritain ke kita. Ceritain. Oke. Ini lagi ngapain nih orang ini? Iya. Ini ngapain nih? Iya, Ini iya, ngapain? iya. Ini ngapain? Oke. Gitu. Menarik. Menarik ya? Menarik. Benar kan?
Nah, kalau lo misalnya butuh, gue butuh mobil nih, atau gue butuh robot, request aja, bisa tolong. Lo minta ambilin robotnya. Oke. Gue minta ambilin. Oke. Gitu. Siap. Oke, jadi inget ya, jelasin ya. Oke? Siap? Jadi take your time, kita pakai time lapse. Oke? Temanya berarti bookstore ya? Ya, ini senternya terserah. Mau nih jadi tempat apa, selalu. Pokoknya dia awalnya sebuah bookstore. Oh, awalnya ini nih, berarti ya, nih. Bookstore, ya. Ini terserah ini senternya dia. Jadi ceritanya, mungkin biasanya orang sih bikinnya selalu ya, mau kayak gimana ya. Ada yang bikin jadi konser lah, ada yang bikin jadi mana. Semua salah. Tapi dia senternya adalah sebuah bookstore. Sebuah bookstore ini. Kebetulan bookstore gua banget nih, karena gua suka buku. Oke. Jadi Siap. Oke, kita lihat gimana hasilnya. Let's go. Oke. Akhirnya jadi juga, luar biasa. Jadi ini adalah diorama Lego versi Faza Meong. Betul. Oke, coba kita mau tahu cerita gimana nih, coba. Ya, jadi kayaknya kebetulan banget dapat bookstore. Karena menurut gua bookstore ini adalah sesuatu yang sentimental buat gua. Woi. Nah, cocok nih. Ini gini. Dalam lagi. Nih. Iya. Oke, gimana? Pas gua dapat bookstore, gua langsung kepikiran. Jadi sejak kecil dulu, gua tuh sama nyokap gue tuh jarang banget dibeliin mainan. Nah, karena mungkin kondisi ekonomi juga, karena mainan mahal lah ya. Terus, tapi dia lebih sering beliin gue buku. Oke. Itu yang akhirnya membuat gue pengen jadi komikus, karena gue beli komik mulu. Beli komik mulu. Nah, jadi setiap gue adalah anak saat itu ya, anak yang ketika datang ke toko buku, gue melihat toko buku tuh beda rasanya. Nah, makanya gue sekarang bikin ini. Nah, ini Emmet ini kan karakter yang bisa dibilang mewakili kita semua gitu ya. POV-nya ya. Jadi gue menaruh dia di sini sebagai karakter yang paling plain, tapi dia melihat toko buku menjadi sebuah area yang sangat imajinatif. Makanya tadi gue minta ada naga. Terus di sini juga karakter-karakternya tuh yang nggak nyambung. Sebenarnya mereka harusnya nggak ada di toko buku gitu. Sangat kontras gitu ya. Benar. Ada. Di toko buku kita bisa menemukan banyak hal gitu menurut gue. Itu dunia yang berbeda akhirnya. Benar. Ada Star Wars. Ya, ada rakun. Ada rakun. Iya, benar. Rakunnya nyanyi, pada nyanyi. Rakun nyanyi. Apapun bisa kita dapat di toko buku. Mau nyari buku buat musik juga ada gitu. Kayak ada musik. Oh, rakun ada lagunya kan? Rakun. Itu racun. Oh, itu racun. Aduh. Apa. Boleh masuk. Bisa. Oh iya. Racun. Aduh. Iya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Sebenarnya gitu. Intinya adalah gua dulu waktu kecil gua memandang toko buku adalah tempat gua bisa dapat banyak hal gitu. Tempat gua berimajinasi karena gue baca buku cerita, gue beli di toko buku, gue beli komik di toko buku, gue bisa dapat apapun di toko buku. Jadi ketika gue dapat bookstore, gue ngerasa bahkan hal lain. Kenapa di sini ada hutan-hutan? Gue melihat misalnya ini ada toko buku, di sampingnya gue cuma hutan belantara doang. Pas gue ngeliat toko buku kayaknya wah gitu. Makanya di kanan kirinya gue bikin hutan belantara aja. Jadi seolah-olah gue fokus ketika gue melihat toko buku, gue sangat excited dia gitu untuk melihat ini dan gue melihat toko buku dengan mencerminkan diri lo ya. Diri gue sebenarnya saat itu gue kecil. Toko buku ini adalah sebuah ini imajinasi gue. Lahan imajinasi gue gitu untuk merangsang imajinasi gue. Luar biasa. Jadi teman-teman tuh mungkin satu input lagi dari Faza bahwa diorama itu bukan berarti harus cerita, tapi juga bisa menceritakan dirinya sendiri. Ya kan? Dari mana bisa mencari imajinasinya, dari mana dibikin tapi dioramanya. Iya. Ini sarana menceritakan diri gua tapi lewat diorama. Nah, mungkin kalau Mas Faris, apa tuh? Rumah makan. Lapar mulu.
Hokben gitu kan. Hokben. Iya. Maaf. Oke. Langsung ya. Iya, so ketebak udah. Paris deh. Ya begitu langsung Hokben nih. Bapak sama pastel. Pastel. Tapi ini bagus sih teman-teman. Ini masih ide yang baru lagi ya bahwa personality. Bener. Karena kan orang bikin diorama kan ada ceritanya ini itu. Tapi ini enggak nih. Ini mencerminkan diri sendiri bahwa wah ini gue kalau dapat message kayak gini. Iya. Benar. Kira-kira teman-teman yang lain apa? Kira-kira. Ini kan toko buku. Buku. Kalau ini Mas Farid sudah tebak lah ya. Udah kebaca lah. Iya. Tapi menarik sih. Luar biasa ya. Luar biasa sih. Bagus banget sih. Contoh nih buat teman pribadi kalau bikin diorama nih. Oh, tadi ngomong-ngomong, ada yang nanya. Itu karakter si Juki. Kenapa namanya Juki? Oh, kenapa namanya Juki? Kenapa Juki? Oke. Kenapa namanya Juki? Sebenarnya waktu itu gue cari nama yang paling simpel dan gampang diingat tapi Indonesia banget saat itu ya. Lagu Jorong Mabuk Irama bukan? Hah? Bukan ya? Apa tuh? Lagu Jorong Mabuk kan? Karena itu. Oh, itu Judi. Oh iya. Judi Juki. Aduh. Lumayan. Judi. Gitu kan lebih. Jukipli. Aduh, Jukipli. Oh iya, Juki. Nah, terus kita agak nekat sih, Bang. Nah, karakternya Juki itu kan ini ya, selengean, kayak nggak pernah belajar, tiba-tiba pas ujian nilai bagus. Jadi hoki mulu sebenarnya. Jadi gue harus cari nama-nama yang ada unsur keberuntungannya. Jadi Juki itu sebenarnya pas gue kebayang, tuh dia tuh juru hoki. Dan dia kan karakternya ceritanya anak Betawi gitu ya. Jadi gue cari yang kayaknya nama anak Betawi itu apa sih? Oh Juki panggilannya gitu. Oh Marzuki. Sebenarnya Marzuki namanya. Oh Marzuki jadi Juki. Gara-gara dia hoki. Juru hoki mulu. Hoki gitu. mulu. Iya. Sebenarnya kayak gue juga ya, akhirnya gue melihat nama gue Faza. Ternyata itu pas gue nanya ke nyokap gue, Faza itu artinya apa? Artinya keberuntungan ternyata. Oh iya. Iya. Jadi gue mungkin secara tidak sengaja ngasih nama itu mungkin nempel aja gitu akhirnya ke nama gue juga gitu. Keberuntungan ini gitu. Tapi bukan nyokap lo kasih nama Meong kan? Oh enggak. Gue ngasih nama Meong sih untungnya. Nggak tuh buat di make sure. Oke. Oke, lalu ada lagi nanya tadi apa? Kenapa Juki itu kos-kosan gimana? Anak kos. Oke. Kenapa cerita tentang anak kos ya? Iya, kenapa Juki itu anak kos? Sebenarnya ini unik karena gue menceritakan Juki itu si anak kos, tapi gue tuh nggak pernah ngekos. Juki ada tapi lu nggak pernah. Tapi gue nggak pernah ngekos. Lalu? Karena gue dulu waktu kuliah gue bolak-balik dari rumah ke kampus. Tapi gue itu dulu sering nginep di kosan temen gue. Dan temen gue banyak, nggak cuma satu. Jadi setiap minggu gue nginep di kosan yang berbeda-beda. Sehingga gue observasi tentang anak kos. Anak kos tuh kayak gitu. Dan itu jadi inspirasi gue. Ini nasib anak kos. Anak kos kayak gini. Anak kos ada yang kosannya elit, ada yang biasa aja, ada yang surem gitu kan. Anak kos kalau udah akhir bulan makannya mie doang gitu. Ada yang cuma makan nasi sama kecap doang gitu. Jadi nasib anak. Jadi beda-beda. Jadi itu yang gue pelajarin dan akhirnya gue bikin karakter Juki ini anak kos walaupun gue gak pernah ngekos gitu. Jadi menurut gue sebagai kreator kekuatan kita justru mengobservasi gitu kan. Misalnya contohnya filmmaker mau bikin film tentang koki yang jago masak, nggak harus dia jadi koki kan. Tapi dia mempelajari bagaimana koki itu kehidupannya seperti apa, emosinya seperti apa, jalan ceritanya seperti apa, baru dia bikin filmnya. Sama seperti gue nggak pernah ngekos, tapi gue mempelajari. Waktu lu mempelajari tentang dunia anak kos, kan lu bilang ada yang paling elit, sampai yang paling suram. Nah, gue pengen tahu yang paling suram kayak gimana tuh. Coba, bisa ceritain nggak temennya? Iya. Aduh, maaf ya temennya ya. Kebetulan mungkin paling suremnya gue nggak terlalu surem, karena mungkin wilayah, gue kuliah di kampus BINUS gitu ya, jadi masih inilah, surem-suremnya tuh nggak terlalu surem. Jadi masih oke gitu. Nggak tahu kampusnya di daerah kan, cuman kalau yang ini, suremnya menurut gue sih lebih ke kelakuan mereka sih, kelakuan mereka kayak gimana tuh? Saat akhir-akhir bulan ini tadi gue bilang, kayak dia itu nggak bingung makan, ngirit, akhirnya makan nasi pakai kecap doang, nasi sama kerupuk putih doang. Gitu, nasi emang ada itu buat ngirit gitu. Jadi memang begitu gitu. Jadi atau dia numpang ke kosan temen buat bisa nyicip-nyicip makanan kayak gitu. Jadi saking suremnya kayak gitu. Dan surem apa irit? Irit sebenarnya sih, tapi jadi kayak surem kan. Ketika nongkrong
Kenapa lo lemas? Ya, belum makan. Gitu kan, surem jadi. Iya. Lemas mulu. Kayak nggak keirit kayaknya ya. Kan nggak tega ya, yaudah Iya. yuk makan bareng gitu Iya. kan. Jadinya Iya. Tapi dia bisa sekolah di BINUS ya. bisa. Nah, Bisa. bagaimana tuh coba ceritanya coba? Nah, itu Sekolah juga, di BINUS tapi makanan itu kan. Iya. itu gue curiga. Nah, itu. Uang bulanannya entah dipakai buat Nah, apa itu memang. Kenapa itulah. bisa begitu? Tuh, itulah. Dia nggak sulam sih kayaknya. Iya, manajemen keuangannya aja Iya, payah iya, itu, di kayaknya. alokasiin kemana kayaknya. Iya, entah kemana itu. Luar biasa sih, luar Mungkin biasa. Luar biasa. Jadi kurang lebih gitu deh teman-teman. Ini diorama versi Fasa Meong. Ya. Lagi-lagi ingat diorama itu bisa dari inspirasi diri kita sendiri. betul sekali. Gitu Betul ya. sekali. Bisa. Dan kita udah tahu juga banyak mengenai karakter Juki. Si Juki. Bukan judi. Judi. Itu namanya. Ya udah, kita dari tim IP Place ingin mendoakan selalu Faza selalu sukses. Ya. Semuanya plannya lancar jaya. Amin. Oke. Kalau gitu cukup sekian teman-teman. Ingat satu hal, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, dan jangan lupa di share ke semua teman-teman kalian. See ya.